Halo, selamat pagi kepada anak-anak kelas 11 IPS. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Baik, Bapak akan membahas tentang perhitungan pajak orang pribadi pada pertemuan hari ini. Mohon simak baik-baik bagi kalian yang di rumah ataupun yang belajar dari sekolah, ya. Baik, kita masih di bab 7 ya, perpajakan. Mungkin minggu lalu kalian sudah lihat bagaimana sih caranya, tapi di sini akan dapat perdalam lagi dalam menghitung pajak penghasilan ya. Mohon maaf itu di judulnya masih kurang, harusnya perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ya. Ya, sebentar. Oke, ini dia. Tujuannya yang pertama, kalian harus mampu memahami konsep perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ya. Nah, yang kedua, kalian harus mampu menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Nah, inilah dua tujuan kita dan kalian itu belajar tentang perhitungan pajak penghasilan pada pertemuan hari ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia masuk ke dalam konsepnya ya. Nah, konsep perhitungan pajak penghasilan ya. Yang pertama ya, syarat yang pertama itu adalah masyarakat harus memiliki NPWP ya, terdaftar dalam Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jika masyarakat sudah memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, maka ya, konsepnya adalah seperti berikut. Nah, yang pertama, ya, penghasilan WP ya. WP itu maksudnya wajib pajak. Ya. Si wajib pajak itu ya masyarakat. Nah, penghasilan WP dalam 1 tahun, ya, penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun akan dikurangi oleh penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, setelah dikurangi, maka nanti hasilnya adalah berupa penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah akan digunakan dalam perhitungan tarif pajak penghasilan tersebut. Ya. Nah, jadi ingat konsepnya adalah si wajib pajak ya harus menghitung penghasilannya dalam 1 tahun. Ya. Lalu penghasilan tersebut dikurangi oleh PTKP, ya, penghasilan tidak kena pajak, lalu hasilnya adalah menjadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itulah yang menjadi dasar dalam menghitung tarif pajak penghasilan masing-masing masyarakat. Oke, lanjut. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi kalian itu harus mengenal PTKP isinya apa. Penghasilan tidak kena pajak itu isinya apa. Dan juga tarif pajak itu tarifnya berapa saja. Ya, level-levelnya ada. Nah, nanti akan Bapak bahas setelah ini. Oke, nah ini dia ya, langsung saja penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ya. Nah, kalau kita melihat PTKP itu kita harus melihat dari peraturan menteri ya, Menteri Keuangan nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016 ya. Nah, jadi di situ PTKP bagi wajib pajak ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang masih lajang ya, yang masih lajang nanti PTKP-nya akan ditambahkan 54 juta per tahun. Ya. Lalu wajib pajak yang sudah kawin
yang sudah menikah akan ditambahkan Rp4.500.000. Lalu juga ada wajib pajak yang suami istrinya bekerja. Ya. Suami istrinya bekerja, maka akan ditambahkan Rp54 juta. Lalu ada juga tambahan 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang. Paling banyak 3 orang. Nah, tambahan yang nomor 4 itu kalau ada dalam satu keluarga memiliki 5 anak, ya hanya batasnya 3 anak saja yang menjadi tambahan di PTKP, ya, bukan menjadi 5 anak ya, dikalikan 4.500. Nanti akan Bapak kasih tahu contohnya. Lanjut kita dalam tarif pajak. Ya, tarif pajak orang penghasilan orang pribadi itu kita ambil dari undang-undang ya, undang-undang pajak penghasilan nomor pasal 21 ya. Yang di sini ya ada 2 ya, ada 2 versi ya memang. Yang kiri itu yang masih berlaku pada saat ini ya. Yang kanan itu baru rencana ya, itu kan masih RUU. Nah, itu masih rancangan, mungkin nanti kalau sudah sah akan menjadi undang-undang. Nah, inilah yang sebelah kanan ini akan menjadi tarif pajak ya. Tapi yang kita lihat yang sebelah kiri. Nah, di sini ya di tarif pajak ini ada tarif lapisan tarif ya, lapisan tarif. Nah, lapisan tarif pertama antara penghasilan ya, penghasilan kena pajaknya dari 0 sampai 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Lapisan yang kedua lebih dari 50 sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Lapisan yang ketiga ya, itu dengan rentang penghasilan kena pajaknya lebih dari 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Lalu lapisan yang keempat ya, akan dikenakan lebih dari 500 juta penghasilan kena pajaknya ya, lebih dari 500 juta maka akan dikenakan tarif 30%. Inilah tarif pajak yang digunakan oleh yang berlaku pada negara kita ya. Dan sifatnya dalam pajak penghasilan itu adalah progresif ya, progresif. Oke, akan ada penambahan ya, penambahan atas penghasilan yang diterima oleh si wajib pajak. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya ya? Nah, sudah Bapak kasih contoh ya. Nah, contohnya seperti berikut ya. Nah, seorang karyawan bernama Adi Septiawan, dia sudah menikah atau kawin dan memiliki 4 orang anak. Bekerja pada PT XYZ dengan perolehan gaji sebesar 14 juta per bulan. Perusahaan tempat tadi bekerja mengikuti program jam sostek. Ya. Selain itu, Adi juga membayar iuran pensiun 150.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Ya. Pada tahun berjalan, Adi juga menerima bonus sebesar 8 juta. Ya. Pertanyaannya, berapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas bonus tersebut ya, atas bonus tersebut. Nah, jadi bagaimana kita menghitungnya? Nah, jadi kalian ingat-ingat ya ini soalnya ya, bahwa Adi sudah menikah dan punya 4 anak
gajinya 14 juta per bulan, lalu Adi membayar pensiun per bulannya 150.000, lalu JHT 2% setiap bulannya, dan setiap tahunnya Adi mendapatkan bonus 8 juta. Nah, jadi seperti berikut ya penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita hitung penghasilan bruto, ya, penghasilan kotor Adi 1 tahun. Ya. Tadi 14 juta per bulan, maka kita kalikan 12 bulan menjadi 168 juta dalam 1 tahun Adi menerima. Lalu ditambah bonusnya dalam 1 tahun 8 juta. Nah, lalu pengurangan penghasilan. Kan tadi dibilang Adi membayar iuran pensiun 150.000 per bulan. Ya. Berarti 1 tahunnya dia membayar 1.800.000. Dan JHT-nya 2% kali 14 juta dikali 12 bulan. Ya. Adalah nanti pengurangan penghasilannya sebesar 5.160.000. Ya. Nah, nanti baru kita dapatkan penghasilan neto, ya, penghasilan bersih dari Adi dalam 1 tahun. Itu besarnya 170.840.000. Ya, 170.840.000. Nah, ini kita sudah mendapatkan penghasilan netonya si Adi. Nah, lalu kita lanjutkan ke dalam menghitung PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak untuk si Adi. Ya. Nah, di sini tadi dibilang Adi sudah menikah dan istrinya bekerja. Nah, berarti kita berikan BP sudah suami istri bekerja, ya, 54 juta. Adi juga sudah menikah, kita tambahkan 4.500.000. Lalu untuk keluarga, ya, tadi ingat ya, lagi PTKP ada untuk tanggungan, ya, tanggungan bagi anggota keluarga yang satu kandung atau saudara, atau boleh juga anak angkat, ya, anak angkat. Nah, maksimal 3 orang, berarti 4.500.000 dikali 3 besarnya 13.500.000. Nah, jadi total PTKP untuk Adi adalah 72 juta. Nah, dari sinilah baru kita hitung PKP-nya, penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan neto Adi dalam 1 tahun dikurang total PTKP Adi. Itu besarnya 98.840.000. Ya, 98.840.000. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini sudah kita dapatkan PKP, penghasilan kena pajaknya, baru kita lanjutkan ke tarif pajaknya. Nah, tarif pajak untuk Adi. Nah, jadi kita lihat, nah ini ya, ini Bapak sudah sediakan, nah, tarif ya. Nah, tadi PKP-nya Adi adalah 98.840.000. Nah, berarti si Adi masuk ke dalam tarif pajak sampai tarif kedua. Sampai tarif kedua. Ini maksudnya apa, Pak? Berarti tarif pertama si Adi kena, tarif 5%. Ya. Tarif 5%-nya si Adi kena, dan tarif 15%-nya juga kena Adi. Karena sifatnya apa tadi? Sifatnya adalah progresif. Progresif berarti ada penambahan dalam membayar pajak. Ya. Jadi tarif pajak si Adi itu sampai lapisan tarif kedua ya. Nah, berarti tarif pertama juga Adi kena, tarif kedua juga si Adi kena. Ya. Nah, berarti perhitungannya bagaimana, Pak?
Nah, perhitungan seperti ini. Tarif pertama dulu kita hitung. Dan tadi rentangnya adalah 0 sampai 50 juta. Ya, berarti 5% dikali 50 juta. Kenapa 50 juta, Pak? Karena di sini tarif yang pertama paling besar adalah 50 juta. Dimulai dari 5 sampai 50 juta. Ya, sampai 50 juta. Oke. Nah, berarti nanti 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Ya. Nah, lalu tarif kedua. Tarif kedua 15% dikali 48.840.000. Nah, ini dari mana, Pak? 48.840.000. Ingat, ya, PKP-nya Adi 98 juta. Ya, 98.840.000. Di tarif pajak yang pertama, Adi sudah dikenakan 5% dikali 50 juta dari PKP-nya. Berarti 98.840.000 dikurangi 50 juta adalah 48.840.000. Nah, inilah sisanya akan dikalikan 15%. Maka nanti tarif keduanya besarnya 7.326.000. Iya, jadi seperti itu. Ulangi bahwa 48.840.000 itu adalah sisa dari potongan penghasilan yang pertama. Penghasilan si Adi. Ya. Isi 50 juta dikurangi PKP-nya 98 juta itu. Oke, jadi total pajak penghasilan pribadi Adi adalah besarnya dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun itu adalah 9.826.000. Ya, nah inilah pajak terutang si Adi dalam 1 tahun. Kalau mau dibikin jadi per bulan, tinggal dibagi saja 12 bulan, ya, biar bisa menjadi pajak per bulan. Ya, 9.826 dibagi 12 bulan. Oke, nah seperti itu ya. Semoga kalian paham. Tinggal kalian ulangi saja dari awal materi Bapak ini. Oke, selanjutnya adalah quiz ya. Seperti biasa tugasnya supaya tadi ya tujuan pembelajarannya adalah yang kedua adalah kalian mampu menghitung. Menghitung apa? Menghitung pajak penghasilan. Berarti supaya kalian bisa, itu Bapak berikan quiz. Ya, nah inilah quiznya. Kurang lebih sama ya dengan contoh Bapak, tapi ya hanya angka nominalnya saja yang Bapak rubah. Oke. Lalu petunjuknya dalam pengumpulan tugas kuisnya adalah berikut ya. Tulis pertanyaan dan jawabannya di kertas atau di buku. Lalu fotokan hasilnya, upload ke Google Classroom. Paling lambat Selasa 8 Maret jam 1 siang. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran kalian di link absensi yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ekonomi pada pertemuan hari ini. Selamat pagi.